Duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabar? Senang bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Cukup lama tidak ketemu, tapi Tuhan mempertemukan kita kembali. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir, Dia menjadi jaminan bahwa jerih lelah kita beribadah tidak pernah sia-sia. Amin. Saya terakhir khotbah di gereja kita ini waktu Natal, ya 2020, 2023, ya 2023 di hotel 2022 di Hotel Santika, masih ingat? Ya puji Tuhan. Rasanya senang hari ini ketemu. Rasa rindu terobati. Sebenarnya saya dengan jemaat ini enggak asing karena sahabat saya, ya teman seperjuangan hambanya Bapak Dr. John itu teman lama saya kenal dari waktu Om Mailool masih hidup, dan juga Pak Pur bukan orang baru bagi saya. Kita berteman cukup lama. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap mau dengar firman? Lambaikan tanganmu. Tapi coba dulu salam sebelahmu, katakan selamat hari Minggu gitu. Ayo. Ya puji Tuhan. Ya jangan terlalu kikir. Saya percaya nilai hidup kita ditentukan oleh hubungan kita. Makin kita memiliki hubungan yang baik, nilai hidup kita semakin tinggi. Ya. Saya terlalu percaya di hari-hari terakhir ini salah satu sifat manusia, kata Alkitab, tingkat keegoisan orang semakin tinggi. Ya, orang cenderung mencintai dirinya sendiri. Ya, tapi saya percaya gereja Tuhan tidak akan mengalami hal ini kalau kita mulai mempraktikkan kebenaran ini. Ya, mesti ada kepedulian satu dengan yang lain sehingga kita boleh menjadi berkat di akhir zaman ini. Amin. Amin. Haleluya. Bilang sama sebelahmu mesti peduli, bilang gitu. Ayo. Ya, mesti peduli. Jangan masa bodoh, jangan terlalu cuek. Ya, mesti peduli. Kalau itu yang kita lakukan, saya terlalu percaya kita bisa berlari bersama-sama sampai garis akhir Tuhan menjemput kita. Amin. Hari ini khotbah saya temanya fokus pada Yesus. Kita mau baca bersama Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal pertama ayat yang kedua. Ya, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Semua bisa lihat? Ya. Kita baca sama tiga. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan kekuatan satu pohon bukan pada batangnya tapi pada akarnya. Ikutin apa yang saya katakan. Kekuatan satu pohon bukan pada batangnya, tapi pada akarnya. Saudara setuju? Jadi kalau saudara lihat ada pohon besar tumbang, karena memang kekuatan satu pohon bukan pada batangnya, tapi pada akarnya. Dan akar kekristenan adalah pengenalan pada Yesus. Makin saudara mengenal, ya makin saudara tahu siapa Yesus, saya pastikan kekristenan kita akan tahan banting. Kalau ada orang Kristen murtad, kalau ada orang Kristen menggadaikan Yesusnya hanya karena hal-hal dunia ini, saya pastikan penyebab utamanya adalah karena dangkal dalam mengenal Yesus.
Mustahil orang murtad kalau dia mengenal Yesus dengan benar. Oleh karena itu seorang Kristen harus terus-menerus berusaha dalam hidupnya supaya lebih dalam mengenal Yesus. Rasul Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sesudah Rasul Paulus bertobat, dia tidak ingin jadi hamba Tuhan kaya, dia tidak ingin jadi hamba Tuhan yang populer. Tapi keinginannya luhur, luar biasa. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nah, hasil pengenalan kepada Yesus, apa yang terjadi? Rasul Paulus bilang begini, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Haleluya. Tidak ada yang bisa memisahkan aku, dikatakan, dari kasih Kristus. Aniayakah, penderitaankah, kelaparankah, tidak ada yang bisa memisahkan aku. Oleh karena itu tema mengenal Yesus lebih dalam, saya mau katakan seharusnya harus sering dikhotbahkan supaya kekristenan kita semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan kita percaya kalau itu kita lakukan dan kita alami, saya terlalu percaya dimanapun kita ditempatkan Tuhan, saudara akan berbeda, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ada 4 hal yang saya mau bagikan tentang tema kita. Untuk pagi hari ini, fokus pada Yesus. Yang pertama, hanya ada keselamatan dalam Yesus. Lihat saya ya. Engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, engkau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga jalannya cuma satu. Siapa? Yesus. Saya mau katakan, tidak ada jalan lain ke sorga kecuali Yesus. Karena itu kalau kita punya saudara masih ada yang belum mengenal Yesus, mulai saat ini berdoa dan jadikan hidupmu jadi surat Kristus yang hidup, supaya mereka bisa melihat Yesus yang hidup melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui kesaksian hidup kita, sehingga Yesus pada akhirnya ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kita baca dulu ayat ini 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus. Coba lihat saya. Kehidupan Yesus itu terbagi dalam 5 bagian. Ucapkan sama-sama, kehidupan Yesus terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, saudara, adalah kelahirannya. Itu bagian daripada kehidupan Yesus yang pertama, kelahirannya. Yesus lahir bukan di istana, tapi lahir di kandang domba. Apakah itu kebetulan? Tidak. Tidak ada yang kebetulan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia lahir di kandang domba, itu menunjukkan Yesus tidak rasis. Yesus itu tidak rasis. Kalau dia lahirnya di istana, justru dia rasis, saudara. Karena tidak semua orang bisa masuk ke istana. Tapi dia lahirnya di kandang domba supaya semua strata, supaya semua golongan dari tingkatan manapun bisa berjumpa dengan dia. Haleluya. Jadi yang pertama, saudara, dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kelahirannya. Untuk apa Yesus lahir? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi bicara tentang kelahiran Yesus adalah bicara kabar baik. Ada kabar baik bagi orang yang berdosa. Haleluya. Bagian kedua dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kematiannya. Yesus mati jam 3 sore di satu bukit yang bernama Golgota. Dalam usia 33,5 tahun. Haleluya.
usia 32 tahun itu usia yang sangat-sangat produktif. Ya, di sini ada yang 30, iya, atau 50 ke atas ada banyak. Iya, iya, saya mau katakan seharusnya dari umur berapapun kita perlu percaya pada Yesus. Amin. Nah, saya mau katakan Yesus mati jam 3 sore di usia 32 tahun di satu bukit yang bernama Golgota. Untuk apa dia mati? Dia mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ya, Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Apa artinya maut? Neraka. Gak ada lagi harapan bagi manusia itu karena dosa yang dia perbuat. Hanya tinggal tunggu waktu menerima hukuman yang kekal di dalam neraka. Tapi Alkitab katakan sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa maksudnya tidak masuk api neraka. Karena neraka lah tempat kebinasaan. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal gak ada di dunia ini. Dunia ini tidak ada yang kekal. Yang dimaksudkan hidup yang kekal adalah di sorga. Haleluya. Karena itu kalau engkau masih ragu-ragu, ambil keputusan pagi hari ini. Percayalah pada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Ya, kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu kita percaya pada Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Bagi kita yang percaya Yesus 100% tidak ada hak iblis lagi dalam hidup kita. Karena penebusannya sempurna atas kita. Enggak ada yang amin gitu. Ya rasanya wajah saudara serius lihat saya. Saya dari dulu sama kok ganteng gitu saudara. Sama ganteng. Cuma satu hal saja kekurangan saya. Kurang tinggi gitu saudara. Ya haleluya. Berdoa sih sama Tuhan. Tuhan mbok kasih tinggi dikit gitu. Karena seringkali mimbarnya lebih tinggi dari pendetanya gitu saudara. Tapi Tuhan bilang kamu pendek aja ganteng kok kata Tuhan. Haleluya. Saya senang ya di bibirmu ada senyum begitu. Ya haleluya. Pendeta itu banyak akalnya termasuk pendeta yang pendek. Amin saudara. Dia banyak akalnya. Kalau dilihat jemaat masih ya matanya 15 watt, pasti dia buat joke supaya matamu 90 watt. Amin. Kalau saya lihat sih kita yang ada di sini sih orangnya baik. Tapi orang baik gak masuk surga. Yang masuk surga orang yang percaya pada Yesus. Ya, sesudah kau percaya Yesus harus berbuat baik. Tapi bukan untuk selamat, bukan. Tapi supaya nama Bapamu dipermuliakan. Dengan kata lain kebaikan menjadi alat kesaksian. Supaya yang jauh semakin dekat, yang belum mengenal jadi mengenal. Karena hanya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan namanya. Tepuk tangan dong saudara. Ya, jadi gak ada hak iblis dalam hidup kita. Gak ada. Karena kita udah ditebus. Lihat saya ya. Kecil-kecil begini, ini kapling lunas loh saudara. Nggak ada hak iblis. Tubuh saya bukan tempat siapa-siapa, tapi tubuh saya adalah rumah Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Karena Yesus sudah bayar saya lunas. Hidup kekristenan tidak boleh hidup dalam perasaan. Karena perasaan bukan iman. Tuhan mau kita hidup dari iman kepada iman. Apa artinya? Mempercayai apa yang Tuhan katakan. Supaya tidak ada celah sedikit pun untuk menjadi keuntungan bagi iblis. Saya harus katakan tidak ada hak iblis dalam hidup kita. Karena penebusannya sempurna atas kita. Kalau kita suka belajar Alkitab, penebusan Yesus itu disebut dengan sozo. Sebutkan sama-sama. Sekali lagi, sozo. Kalau engkau belum punya anak, kalau nanti hamil,
Ya, nanti punya anak kasih nama anakmu Sozo gitu. Ya, pasti orang bingung apa artinya gitu. Sozo itu artinya komplit. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga bertanggung jawab atas hidup kita, memelihara kita. Dan bukan hanya itu saja, melindungi, membentengi kehidupan kita. Sehingga saudara boleh berjalan dalam kemenangan, bukan karena kita, tapi karena kita berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Haleluya, haleluya. Jadi bagian kedua daripada kehidupan Tuhan Yesus adalah kematiannya. Ya. Kematiannya sangat mulia. Karena kalau dia tidak mati, kitalah yang mati selama-lamanya. Karena upah dosa adalah maut. Terima itu. Ya, terima itu. Nah, bagian yang ketiga dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Ucapkan sama-sama, kebangkitannya adalah proklamasi. Sekali lagi yang tegas. Ya, kebangkitan Yesus itu ya proklamasi. Proklamasi apa? Ya, proklamasi kekalahan daripada iblis. Kalau ada orang bertanya kepada kita, kapan iblis dikalahkan? Saya pastikan waktu Yesus mati di kayu salib. Itulah kekalahan daripada si iblis. Tapi materai daripada kekalahan itu waktu Yesus bangkit. Ya, saya mau katakan waktu Yesus bangkit itu satu proklamasi bahwa penebusannya sempurna atas kita. Waktu Yesus bangkit itu menunjukkan apa yang terjadi, dia bukan nabi tapi dia adalah Tuhan. Ya, saya mau katakan, Allah mana seperti Allahmu? Tidak ada. Ya, ada banyak nabi sekarang. Apalagi di Medan, banyak nabi saudara. Nabi Rong, Naburju, Nabotar. Ada banyak nabi saudara. Ya, saya pernah ke Hebron. Hebron itu tepi barat. Yang suka ribut-ribut itu biasanya di tepi barat. Di situ ada kuburan Abraham. Ada kuburan Abraham di situ. Bagus, luar biasa, dipelihara. Saudara udah pernah ke Israel belum? Jangan pergi sekarang saudara. Ya, lagi gak enak keadaannya, betul? Orang Kristen bukan kayak tetangga. Ya, kalau tetangga kan wajib tuh. Kalau kita sunnah, betul saudara? Kalau punya ya boleh aja, betul saudara? Untuk lihat supaya semakin semangat ikut Tuhan. Di Hebron bagus dirawat tuh kuburan Abraham. Lantas dari situ saya ke Yerusalem. Saya lihat kubur Yesus, nyata betul bedanya. Ya, ucapkan sama-sama, kuburnya ada. Tapi dia bangkit. Amin. Amin, kuburnya ada. Tapi dia bangkit. Kalau Nabi masih ada kuburnya. Masih ada. Tulang belulangnya masih ada. Yesus ada kuburnya, tapi kosong. Jadi kebangkitannya satu proklamasi. Ya, proklamasi bahwa penebusan Yesus sempurna atas kita. Ya, dan juga kebangkitannya satu materai kekalahan daripada si iblis. Ya, menunjukkan dia bukan nabi tapi dia adalah Tuhan. Haleluya. Nah, bagian keempat dari kehidupan Tuhan Yesus, kenaikannya ke sorga. Ucapkan sama-sama, sorga itu betul-betul ada. Iya, tapi untuk jalan ke sana cuma satu. Siapa? Yesus. Haleluya. Jadi kalau engkau ingin ya supaya keluargamu nanti ketemu sama-sama di sorga, ceritakan Yesus buat dia. Ya, berdoa supaya dia diselamatkan. Kalau itu yang kita lakukan, saya terlalu percaya kita jaya di bumi dan jaya di sorga. Haleluya. Jadi kenaikannya ke sorga membuktikan sorga itu betul-betul ada. Bukan hanya itu. Ya, kenaikannya ke sorga membuktikan karyanya sudah selesai atas kita. Untuk estafet selanjutnya yang melakukannya adalah gereja Tuhan.
Ya, dia udah melakukan satu misi-misi yang luar biasa. Siapapun tidak akan bisa melakukannya kecuali Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Tidak ada orang yang mati lantas bangkit yang bisa seperti Yesus. Ada orang bangkit di dalam Alkitab tapi tidak seperti Yesus. Haleluya. Jadi kebangkitannya, kenaikannya ke sorga itu luar biasa. Kenaikannya ke sorga membuktikan sorga itu betul-betul ada. Semua orang percaya satu kali kelak akan berkumpul bersama-sama di sorga yang kekal. Amin saudara. Saya mau lihat saudara nanti ada di sana. Gak ada yang amin. Saya mau lihat saudara nanti saudara ada di sana. Iya, tapi kalau boleh pendeta belakangan aja. Amin saudara. Karena banyak tugasnya gitu. Haleluya. Saya coba belajar Alkitab. Kenapa para nabi, para rasul, para misionaris, mereka nggak takut mati. Mereka nggak takut mati. Walaupun ya bayarannya nyawanya nggak takut mati. Karena orang yang percaya pada Yesus kalau dia mati saat itu juga dia masuk dalam dimensi kekekalan. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Waktu dia mati saat itu juga dia masuk dalam dimensi kekekalan. Karena itu bagi kita yang percaya Yesus tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Termasuk menghadapi kematian. Tidak perlu takut. Karena memang dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu nanti di sorga. Amin saudara. Kalau itu ada, saudara akan bangga kalau kita percaya pada Yesus. Bukan sombong tapi bangga. Engkau tidak akan bisa maju imannya kalau engkau tidak punya kebanggaan dalam hidup ini. Banggalah kalau engkau percaya pada Yesus. Karena itu semua bukti kasih Tuhan yang nyata bagi kita. Nah, bagian yang kelima dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Yesus pasti datang. Tapi nggak tahu kapan dia datang. Kalau ada orang yang berkata Yesus datang 1 Oktober 2025, ya 1 Januari 2025, ya tutup kupingmu karena 1 Januari itu tahun baru. Amin saudara, bukan kedatangan Tuhan. Jangan mau percaya, dia pasti datang tapi tidak ada satupun yang tahu. Amin. Tidak ada satupun yang tahu. Untuk apa dia datang? Untuk menjemput kita. Ya, dia akan datang menjemput kita. Karena dia ingin di mana dia ada, kita juga ada di sana. Karena itu setialah sampai mati. Setia apapun harganya. Saya harus katakan terus setia mengikuti Tuhan. Tidak ada artinya hari ini kok beribadah melayani Tuhan. Tapi karena masalah saudara dan saya ya lompat gerbong. Saya mau katakan dengan baik. Kalau engkau lakukan itu engkau orang yang paling malang. Karena di sana tidak ada jaminan. Hanya ada jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya pastikan dari yang 1 sampai yang keempat dari kehidupan Yesus sudah digenapi. Cuma 1 yang belum. Yaitu kedatangannya yang kedua kali. Seharusnya saudara tidak ragu tentang hal itu. Kalau 4 sudah digenapi, seharusnya yang 1 ini saudara gak perlu ragu. Kapanpun saya mau katakan dia boleh datang. Kapanpun dia boleh datang. Kita gak takut menghadapi hari itu. Haleluya. Bahkan saya harus katakan untuk menunggu waktu yang pasti akan terjadi itu. Seharusnya saudara giat melakukan pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Giat melakukan pekerjaan Tuhan. Karena sebelum dia datanglah ada waktu untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Kalau dia udah datang gak ada waktu. Haleluya. Nah ada 4 hal yang saya mau bagikan dari tema kita ini. Yang pertama, yang kedua, tadi udah yang pertama, yang kedua, yang menuntun kita dari dunia sampai sorga yang kekal. Ya, kita baca sama-sama 3 ya.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi bukan hanya di dalam dunia dia menuntun kita, tapi dari dalam dunia dia tuntun kita kepada sorga yang kekal. Kita nggak tahu jalan ke sorga, tapi yang punya sorga yang datang untuk menjemput kita. Karena itu ada kepastian bagi kita. Saya nggak tahu jalan ke sorga. Ya, tapi yang punya sorga yang datang menjemput kita. Karena itu tidak ada keraguan-raguan. Ya, kenapa? Karena yang punya sorga yang datang dan kita udah percaya padanya dan itu pasti saudara dan saya memperoleh keselamatan itu. Di Israel ada satu suku yang bersifat nomaden. Namanya suku Baduin. Sebutkan sama-sama, suku Baduin. Ya, mereka itu nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Kalau saudara masuk dari Mesir, masuk dari Jordan, dari manapun saudara masuk, nanti saudara lewat mau ke Yerusalem, saudara lihat gunung-gunung, saudara akan lihat ada banyak domba di gunung itu ribuan, dan ada tenda-tenda rumah di seputar gunung itu. Ya, punya siapa domba-domba itu? Itu punya suku Baduin. Mereka bukan miskin, tapi itu memang kebiasaan mereka. Saudara tahu, dalam musim apapun, saya ulangi, dalam musim apapun, ya, karena di Israel ada beberapa musim, betul saudara? Ya, kadang-kadang ada salju juga turun di Yerusalem. Ya, saya pernah ketemu salju di Yerusalem, saya pernah ketemu salju di Tiberias. Ya, memang dalam musim tertentu, ya, salju bisa turun. Nah, tapi suku Baduin aneh, dalam musim apapun domba-dombanya gemuk. Haleluya, domba-dombanya apa? Gemuk. Kenapa bisa? Nanti kalau sudah sore, dia akan bawa domba-dombanya itu untuk berkumpul di seputar dia punya rumah kardus itu. Dia buat tali, ada kayak range begitu, tali. Domba-domba itu masuk di situ. Domba berbeda dengan kambing. Apa bedanya? Domba jinak. Betul saudara, kambing suka nanduk gitu saudara. Saya harap saudara bukan kambing gitu saudara. Yang suka nandukin suaminya, yang suka nandukin istrinya, yang suka menandukin teman-temannya. Kok saya lihat saudara, ada yang mulai tanduknya numbuh, potong cepat gitu saudara. Nanti saudara tahu, kalau domba-dombanya udah masuk semua, aneh. Dan betul-betul kenyataan. Mereka nggak tidur. Mereka naik onta atau naik kuda pergi. Pergi kemana? Mencari di mana ada rumput dan air. Ngerti saudara? Dia cari terus di mana ada rumput dan air. Mereka pergi terus. Kalau belum ketemu mereka nggak pulang. Hebat nggak saudara? Kalau belum ketemu mereka tidak akan pulang. Kalau udah ketemu mereka buru-buru pulang. Nanti domba-domba itu dibawa oleh yang punya itu, orang Baduin itu, ke tempat di mana rumput dan air itu ada. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Saya terlalu percaya Yesus lebih hebat dari suku Baduin itu. Amin. Amin. Kalau suku Baduin, ia peduli terhadap domba-dombanya, apalagi Yesus. Amin. Ya, saya mau katakan yang menuntun kita dari dunia sampai surga yang kekal. Dikatakan akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berkorban juga mau untuk saudara dan saya. Karena itu seharusnya saudara nggak perlu takut menghadapi apapun juga. Ya, saya mau katakan seharusnya nggak perlu takut. Haleluya. Karena dia yang memanggil kita bertanggung jawab dari dunia ini sampai surga yang kekal. Saudara pernah lihat gambar tabut perjanjian? Penonton jawab dong. Pernah lihat yang kayak kotak itu? Di sini ada nggak? Nggak ada ya? Ya boleh ditempel satu di sini. Tapi yang bagus gitu.
yang kayak emas itu, pernah lihat? Iya, di dalamnya itu ada 3 benda. Pertama 2 loh batu Musa. Ya, 2 loh batu Musa ada di situ. Yang kedua 1 bokor mana ada di situ. Yang ketiga tongkat Harun yang tidak ditanam tapi berbunga. Di situ dalamnya. Itu jadi peringatan turun-temurun sampai hari ini untuk bangsa Israel. Sehingga mereka tidak takut menghadapi apapun juga. Ya, di dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu, tabernakel itu merupakan lambang kehadiran Tuhan. Saudara tahu kenapa tongkat Harun? Ya, kenapa bukan tongkat Musa? Pernah nggak berpikir? Tongkat Musa kan sakti, betul? Ya, dipakai Tuhan belah laut jadi jalan. Waktu di Mesir, orang Mesir, tukang sihirnya lempar tongkatnya jadi apa tuh? Jadi ular. Ya, Musa tahu apa yang terjadi, dia lempar tongkatnya. Jadi ular juga, tapi ularnya Musa lebih besar memakan ular-ular tukang sihir. Tapi kenapa bukan tongkat daripada Musa, tapi tongkat Harun? Apakah itu kebetulan? Tidak, itu jadi peringatan. Ya, apa artinya? Sumber hidup yang sebenarnya bukan dari tanah, bukan dari bawah, bukan dari bumi. Tapi sumber hidup yang sebenarnya dari atas, yaitu dari sorga. Tidak ditanam tapi berbunga. Saya mau katakan, haleluya. Karena itu saya pesan jangan sama-samakan dirimu dengan orang dunia. Jangan sama-samakan karena dia yang menuntun kita dari dunia sampai sorga yang kekal. Jangan sama-samakan. Orang sekarang seringkali latah. Nggak ubahnya seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Contoh, kalau ditanya gimana daganganmu sekarang? Aduh Pak, susah Pak, susah. Pedagang lebih banyak Pak daripada pembeli Pak. Aduh Pak, susah gitu. Dengar baik. Alkitab katakan singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Amin saudara. Ingat tuh tongkat Harun tidak ditanam tapi ya. Ini saatnya saudara harus berani radikal berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup dalam perasaan. Haleluya. Saya mau katakan, pegang janji Tuhan. Barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Jangan sama-samakan dirimu dengan dunia. Orang sekarang suka latah, susah Pak, susah Pak, bener Pak. Dengar baik, engkau harus datang dengan roh yang berbeda. Ya, Daud berkata dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Amin saudara. Yang penting saudara fokusnya pada Yesus. Haleluya. Yang penting engkau tidak membias. Haleluya, jangan gantikan Yesus dengan apapun juga. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, perhatikan posisi imanmu hari-hari ini. Jangan tukar Yesus dengan keahlianmu, jangan tukar Yesus dengan pengalamanmu, tapi Yesus tetap Yesus. Haleluya, kalau ini ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara, ya justru melihat dalam keadaan yang sulit ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Karena dia Yesus yang menuntun kita dari dunia sampai sorga yang kekal. Haleluya. Tapi saudara perlu ambil keputusan, tingkatkan intensitas kerohanianmu. Haleluya, enggak perlu ragu, tongkat Harun yang berbunga, ingat saja. Ya, tidak ditanam tapi berbunga. Sumber hidupmu bukan dari bawah. Karena dari bawah 2 tambah 2, 4. Tapi kalau yang dari atas 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang. Sisa, iya. Ya,
Haleluya. Itu kalau dari atas. Haleluya. Banyak orang udah Kristen tapi pikirannya belum Kristen. Ya, paradigmanya masih paradigma yang lama. Seharusnya saudara perlu mengurus pikiranmu. Karena itu rajinlah membaca merenungkan firman. Supaya tindakanmu, perbuatanmu termasuk ucapanmu selaras dengan firman Tuhan. Sehingga saudara boleh menjadi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau selama ini kita suka salah ngomong, kita sama-samakan diri kita dengan dunia. Sekarang nanti pulang ambil minyak urapan, gosok mulutnya. Ya, gosok betul. Lihat saya. Menabur itu bukan hanya dengan tangan tapi juga dengan mulut. Saya pastikan menabur itu bukan hanya dengan tangan tapi juga dengan mulut. Ingat, setiap kali engkau bicara itu engkau sedang menabur. Harus datang dengan roh yang berbeda. Kalau orang bilang susah ya, payah ya. Tambah sakit nih hidup, tambah sakit nih. Besok opname tuh. Tambah sakit. Diam aja. Amin saudara. Iya. Kalau orang paksa kita, diam aja. Diam aja. Haleluya. Kalau dia tanya, kenapa kamu bisa tenang? Cerita tentang Yesus. Amin. Cerita tentang Yesus. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi fokus kekristenan sekarang gak boleh membias. Harus Yesus. Supaya engkau tidak tergoncangkan. Berharap pada manusia kita akan kecewa. Tapi kalau berharap pada Yesus, dia tidak pernah ingkar janji bagi kita. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, ambil keputusan. Mulai sekarang setialah sampai mati. Kalau kita banyak menyimpang di minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, sekarang kembali minta pembaharuan daripada Tuhan. Tuhan, pulihkan saya yang sudah mulai ragu, pulihkan saya yang mulai mengalami pencemaran dalam iman saya. Bangkitkan saya kembali. Kalau itu jadi doamu, saya percaya hari ini hari kemenangan bagi kita. Haleluya. Lihat. Yang menuntun kita dari dunia sampai sorga. Ya, banyak orang bilang orang Kristen sombong. Ya, kalau kita tanya, kamu pasti nggak masuk sorga. Mereka bilang pasti gitu. Bukan sombong, karena kita mempercayai apa yang Tuhan katakan. Betul? Bukan sombong, tapi kita sedang mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Haleluya. Tapi yang saya mau katakan, jangan hanya mempercayai yang untuk ke sorga. Banyak orang Kristen sekarang cuma mempercayai Yohanes 3:16. Yesus jalan ke sorga. Kalau ditanya, kamu pasti gak mati masuk sorga? Dia bilang pasti. Kenapa? Yohanes 3:16. Tapi kenapa untuk menghadapi hidup sehari? Dikala dagang, dikala kerja, dikala menjalani hidup, dikala sakit, dikala punya beban. Kenapa kita tidak berpegang pada firman? Bukankah ya firman itu sama, kekuatannya sama, yang berfirman sama. Kalau itu kebenarannya, apapun yang terjadi, pegang apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Yang terakhir, yang keempat. Yang ketiga ya, menjamin kemenangan. Ya, menjamin kemenangan. Kita baca 3 ya. Saudara tadi udah makan pagi, pendetanya udah semangat gitu. Iya, ayo baca sekali lagi, saya ampuni dosamu. Ayo, 3, iya. Iya, pesan saya jangan mau ditakut-takuti oleh iblis, jangan mau ditakut-takuti oleh agen-agennya iblis, tapi berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan, berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan di Kalvari. Ya, saya mau katakan saya nggak peduli sakitmu apa, saya nggak peduli sakitmu apa, tapi Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan.
Saya nggak peduli. Ya, karena Alkitab bilang oleh bilu-bilunya kita sudah disembuhkan. Berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Maka saudara akan jadi lebih daripada pemenang. Jangan hidup dalam perasaan. Ya, karena perasaan berubah-ubah. Tapi kalau engkau berdiri di atas apa yang Yesus sudah kerjakan, saudara lebih daripada pemenang. Karena itu mulai sekarang all out. Pegang apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Ya, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Teladan Yesus dalam hidupmu. Maka saudara akan lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Haleluya. Kalau saudara menangkap ini, saya percaya janji Tuhan menyertai kita. Lihat saya ya. Dunia di mana kita hidup ini tidak akan lebih baik. Saya harus katakan ini, tidak akan lebih baik. Karena dalam 2 Timotius pasal 3 pertama dikatakan akan datang masa yang sukar. Tapi engkau berbeda. Engkau berbeda. Haleluya. Karena saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Karena itu betul-betul kenali Tuhan yang kau percaya. Di dalam Dia ada jaminan kemenangan buat saudara dan saya. Jangan hidup dalam perasaan. Orang boleh bilang apa saja penyakitmu. Orang boleh bilang apa saja persoalanmu. Tapi Yesus bilang di Kalvari, sudah selesai. Sudah selesai. Mungkin kau berkata, tapi Pak, masih Pak ada Pak. Dengar baik, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang yang bimbang tidak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang bimbang tuh gak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Berdiri di atas kemenangan ini waktunya all out. Lebih percaya dengan apa yang Tuhan katakan dengan tafsiran apapun. Ini waktunya. Haleluya. Karena di dalam Yesus tersedia apapun yang kau butuhkan. Kenali Tuhan yang kau percaya. Dia bukan nabi tapi dia Tuhan. Tadi saya katakan kata penebusan Yesus disebutkan dengan kata sozo, komplit. Haleluya. Penebusannya komplit, mendudukan saudara dan saya kembali pada dudukan semula. Ya, kita udah kehilangan kedudukan. Ya, upah dosa adalah maut. Ya, kita hilang kemuliaan Allah. Melalui Yesus kita didudukan kembali pada dudukan kita yang semula. Yang terakhir. Hidup dalam terang. Ya, kita baca 3 iya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, sekarang laki-laki sama laki-laki kawin. Perempuan sama perempuan kawin. Bisa-bisanya saudara diberkati juga secara resmi. Saya harus katakan, ya itu buktinya banyak orang Kristen tidak hidup dalam terang. Ya, tapi hidup dalam kegelapan. Haleluya, itu tandanya ya banyak orang udah Kristen saudara tidak hidup dalam apa? Terang. Asalkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya itu tandanya dia tidak hidup dalam terang. Haleluya, kalau dia ngerti firman Tuhan, dia tahu saudara dengan siapa dia menikah. Betul saudara? Dia tahu saudara. Haleluya, laki-laki ya tetap laki-laki dalam Alkitab, perempuan ya tetap perempuan. Yang saya tahu dari saya kecil sampai sekarang, kalau yang menikah itu laki-laki dengan perempuan. Amin saudara, itu yang benar. Tapi kalau kita lihat sekarang dipertontonkan. Ada 3 hal yang sedang dipertontonkan oleh iblis ya pada hari-hari ini. Yang pertama hedonis. Tahu saudara hedonis? Ya, hidup keduniawian, pamer gitu. Kalau saya lihat sih di sini nggak ada yang pamer. Nggak ada. Karena nggak ada yang perlu dipamerkan. Betul saudara? Ya, dulu di Manado, ya, dulu di Manado nih kita cerita dulu. Masih ada waktu Pak Gem? Masih ada waktu ya? Iya baik. Masih ada 1 menit, 2 menit? Ada. Nah lihat saya dulu di Manado tuh
kalau di pegunungan belum ada listrik waktu itu, kalau orang-orang sana itu panen cengkeh, semuanya bisa dibeli. Kadang-kadang mereka charter satu pesawat rame-rame pergi ke Filipina gitu, charter. Betul-betul mereka lakukan. Satu kali orang udah nggak tahu apa mau beli apa, ya mereka beli kulkas, walaupun tidak ada listrik di tempatnya. Untuk apa? Untuk nyimpen baju gitu saudara. Benar ini yang saya katakan ini. Coba saudara nanti baca kisah-kisahnya. Yang paling parah lagi, kalau musim panen, tukang gigi panen. Kenapa? Orang sana suka ganti giginya jadi gigi emas gitu saudara. Iya, jadi gigi emas. Kalau orang tanya, apa kabar? Bagus gitu saudara. Iya, benar. Satu kali gagal panen nih, ada seorang bapak. Iya, dia datang ke restoran. Orang bapak ini datang ke restoran, dia mau makan. Ditanya, kamu mau makan apa? Bapak mau makan apa? Saya mau makan, dia katakan saya mau makan ikan mas, gitu saudara. Mau minum apa? Teh manis, gitu saudara. Lantas gagal panen, dia datang lagi di situ. Dia di situ. Ditanya, Pak mau makan apa? Saya mau makan ikan tungkol, gitu saudara. Ya sayurnya sayur apa? Sayur kol gitu saudara. Saya harus katakan, dengar baik, gak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Sekarang spirit yang kita lihat hedonis, ya pamer gitu. Kristen gak boleh begitu, karena kita bilang yang memiliki seolah-olah tidak memiliki. Yang kedua yang dipamerkan hari-hari ini meninggikan masalah seks. Ya, coba saudara dilihat di media sosial, nggak ada lagi yang ditutup-tutupi, betul? Selingkuh diceritain, betul? Selingkuh diceritain, ya. Jalan-jalan sore sama mertua ditulis, saudara. Ya, saya mau katakan nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Apa saudara kira itu kebetulan? Itu spirit yang lagi bekerja. Ya, itu spirit yang lagi bekerja hari-hari ini. Kita harus waspadai akan hal itu. Seringkali Tuhan bicara tidak harus melalui mimbar, tidak harus melalui kunjungannya, tapi seringkali Tuhan bicara melalui keadaan. Yang ketiga yang paling banyak sekarang yang kita lihat dipertontonkan masalah korupsi. Dari masalah yang paling yang paling kecil sampai masyarakat strata tertinggi, ya hari-hari ini dijangkiti oleh spirit itu. Tukang parkir aja saudara, yang tarifnya 5.000, kalau kita kasih 5.000 di Jakarta dia pelototin kita. 10 gitu dia bilang. Dia nggak tahu kita orang Batak bisa gigit meja, betul saudara? Dia coba takut-takutin kita, 10.000 dia bilang gitu. Padahal udah ditulis tarifnya berapa? 5.000 1 jam, kita nggak sampai 1 jam. 10.000. Dia nggak tahu rumah kita dekat dengan Cililitan, preman gitu saudara. Saya mau katakan itulah yang hari-hari ini sedang dipertontonkan. Haleluya. Saya mau katakan apakah itu kebetulan? Seringkali Tuhan bicara melalui keadaan. Yang saya mau katakan datanglah dengan spirit yang berbeda. Datang dengan roh yang berbeda. Dikala tidak ada senyum, saudara harus belajar senyum. Ya sekarang sumbu orang pendek. Gampang meledak-ledak, saudara. Benar. Coba saudara lihat. Apa lu lihat? Gitu. Benar. Apa lu lihat? Kita bilang enggak gitu. Kenapa lu senyum gitu, saudara? Ya, itulah keadaannya. Datang dengan roh yang berbeda. Saya harap gereja kita bukan menambahi jumlah gereja yang sudah banyak di Cirebon. Tapi gereja kita jadi partner kerjanya Allah di Cirebon. Untuk menyelesaikan tuaian akhir yang terus Tuhan akan kerjakan. Oleh karena itu jadilah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dengar saya katakan hidup dalam terang. Praktekkan kehidupan kekristenanmu bukan hanya dalam gereja. Tapi manifestasikan itu dalam hidup sehari-hari melalui tindakan kita. Dalam ngurus apapun. Jangan lagi saudara nyogok. Amin saudara. Haleluya. Supaya terangnya terbawa di sana. Kalau itu ada,
Yesus akan ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Fokus pada Yesus. Apapun yang terjadi dalam situasi apapun, jangan geser kedudukan Yesus dalam hidup kita. Dia yang Alfa dan dia yang Omega. Ada 4 hal yang saya mau ulangi tentang fokus pada Yesus. Yang pertama, hanya ada keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Yang kedua, yang menuntun kita ya dari dunia sampai sorga yang kekal. Tidak ada yang bisa menuntun kita dari dunia sampai sorga kecuali Yesus. Orang-orang yang kita kasihi, bahkan istri kita atau suami kita, kalau kita mati, paling-paling dia mengantarkan kita sampai liang lahat. Paling-paling sampai di situ. Sesudah itu dia bilang goodbye papa gitu, saudara. Dan yang ketiga kami mau katakan, hidup dalam menjamin kemenangan. Kalau kita ada di dalam Yesus, ada jaminan. Bukan berarti nggak ada persoalan, tapi persoalan membuat iman kita semakin tinggi, semakin berkualitas. Tapi akhirnya ada kemenangan bagi kita yang percaya pada Yesus. Dan yang terakhir, hidup dalam terang. Manifestasikan terang itu dalam sehari, bukan hanya dalam gedung gereja, tapi waktu di luar, tunjukkan kita bahwa kita adalah orang percaya. Doa saya, biar kebenaran ini jadi penuntun hidup kita, jadi rema, sehingga saudara berjalan dalam kebenaran yang akan berdampak dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan, kita ikutin doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya nyatakan iman saya. Saya percaya pada Yesus, Dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia sudah pindahkan saya dari gelap kepada terang, dari kutuk kepada berkat, dari kematian kepada kehidupan. Saya percaya pada Yesus, Dia penguasa tunggal, satu-satunya dalam hidup saya. Inilah iman saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya, karena Dia Tuhan yang sesungguhnya. Dia juru selamat saya, Dia kota benteng saya, kubu pertahanan saya. Dalam nama Yesus, tetap angkat tanganmu, penuhlah dengan Roh Kudus. Terbuka mata rohanimu. Aku berdoa, aku tolak semua keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan.